La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramun, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta segenap pengurus, Hadratul Mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh di pagi yang cerah ini, yang semoga semuanya selalu dalam bimbingan, petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tak henti-hentinya pada sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, karena pada pagi ini Allah masih menganugerahi kepada kita semua kesehatan, baik lahir maupun batin, sekaligus kekuatan iman dan takwa kita pagi ini, sehingga kita semua mendapat keringanan langkah untuk sama-sama menghadiri rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah kita kerjakan dengan berjamaah. Mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, kata Rasul, man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullah. Kata Rasul, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat sepenuh malam. Subhanallah. Makanya melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah itu pantas beratnya minta ampun. Tanpa kekuatan iman dan kekuatan takwa, rasanya susah kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Oleh karena itu saya yakin Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang telah mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tadi pagi kita buka mata kita, walaupun mungkin dengan kekuatan penuh, kita tarik selimut kita karena niat ingin mendapatkan berkah dan kemuliaan dari Allah. Akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu sampai ke sini. Insya Allah langkah Bapak Ibu kita semua akan menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Semoga langkah kita ke tempat ini akan menjadi wasilah terangkatnya derajat kita di hadapan Allah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang istiqomah menjalankan aturan syariat yang ditetapkan Allah, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak biasa dan kalau nggak ada kekuatan iman, nggak mungkin kita bisa seperti ini. Kalau dipikir-pikir jam-jam segini kan emang sedang-sedangnya nih narik selimut, bukan narik ke bawah, narik ke atas. Apalagi kata setan dibisikin, ntar sholat subuh mas 5:30 juga bisa. Tapi bapak-bapak enggak, kita enggak, karena kita ingin cari kemuliaan tadi, seolah-olah kita dapat pahala sholat subuh sepenuh malam. Begitupun sholat isya, dinyatakan di dalam hadis berat sholat isya. Mengapa? Man sholal isya fi jama'atin faka'annama sholla nisfalail, kata Rasul. Siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, seolah-olah dia mendapatkan sholat separuh malam. Makanya ada hadis mengatakan, andaikan kau tahu tentang kemuliaan sholat isya dan sholat subuh,
pasti kamu akan lakukan berangkat ke masjid walaupun merangkak-rangkak. Ya Allah sekali. Karena faedahnya luar biasa. Ditambah lagi setelah sholat subuh tadi kita pun nggak segera bangkit beranjak. Kita pun berkumpul untuk taklim seperti ini, untuk thalabul ilmi seperti ini. Apa kata Rasul? Dia yang hadir di majlis ilmu itu tengah merenda surga yang sebenarnya nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi bahagialah kita yang sering hadir begini. Kata Rasul, kita ini berarti sekarang sedang berada di taman surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena Rasulullah berpesan kepada sahabatnya ketika hadir seperti ini, kata Rasul, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah, madza riyadul jannah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannati majalisul ilmi. Kata Rasul, jika kalian berada di mana saja, jika kalian hadir di tempat apa saja, sering-seringlah kalian hadir di taman surganya Allah. Riyadul jannah, kata taman surga. Sahabat mendengar hadis ini, ada yang ngacung tangannya. Ya Rasulullah, madza riyadul jannah? Ya Rasul, apa sih taman surga itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul jawab, riyadul jannati majalisul ilmi. Taman surga itu adalah majlis-majlis ilmu. Inilah Bapak Ibu berarti pagi ini tengah berada di taman surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nanti kata Rasul, dijelaskan oleh para ulama, apa yang ada di tempat itu akan menggeser ke surga yang sebenarnya. Ini nih karpet yang bapak-bapak duduk ini, itu kata hadis ini, kata para ulama akan menggeser ke surga yang sebenarnya nanti. Pelapon-pelapon jadi saksi, termasuk tembok yang dipakai nyender bapak-bapak. Itu pun menggeser katanya Pak ke surga yang sebenarnya. Makanya yang dirubah senderannya biar aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, bahagia kita, senang kita melakukan hal-hal seperti ternyata dasarnya jelas. Makanya menuntut ilmu itu enggak gampang juga buat kita kalau tidak ada kekuatan iman dan takwa. Itu apalagi kita yang sudah dibebaskan oleh Allah dari dosa-dosa, apalagi kita yang sudah dikikis oleh pendidikan tarbiyatul rohihaniyah Ramadan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang tengah dan telah dihapuskan kesalahan kita sebelumnya. Amin ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, buat kita nih sekarang yang tengah berada di bulan Syawal ini, kita tertantang. Tertantang bagaimana? Bisa nggak kita kira-kira mempertahankan ibadah yang telah kita lakukan dengan penuh kesungguhan di bulan Ramadan kemarin? Bisa nggak kita melakukan kegiatan yang telah kita kerjakan secara istiqomah kemarin selama bulan Ramadan? Ini tantangan buat kita. Karena kata Rasul di dalam qaul ulama, inna min alamati min qabulil hasanah al hasanatu ba'duha. Sesungguhnya amal yang diterima Allah, tandanya adalah amal yang terus dilakukan secara terus menerus dan secara setelahnya itu. Misalnya kemarin kita puasa, malamnya dia mulai ibadah dengan baik, termasuk tadarus dan sebagainya. Pokoknya luar biasa lah sebulan itu. Setelah kita masuk ke bulan Syawal menyongsong 11 bulan kemudian kita terus, itu berarti tanda
salah satu dari tanda diterimanya amal kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita pertahankan. Jangan setelah 1 bulan digembleng, begitu sawah berhenti. Nah, itu nggak termasuk tanda jadi diterimanya amal oleh Allah, kata ulama. Makanya inna min alamatin min qabulin. Sesungguhnya tanda diterimanya amal ibadah oleh Allah, kata ulama, adalah al-hasanatu ba'da, yaitu kebaikan-kebaikan yang dilakukan terus-menerus. Oleh karena itu pertahankan itu. Apalagi kita pertahankan keistiqomahan yang penting. Keistiqomahan yang penting ini artinya kesinambungannya, keberlangsungannya. Jadi Bapak Ibu, menjalankan amal ibadah kepada Allah yang dicintai dan disenangi Allah adalah apa yang berkesinambungan. Terus jangan kita berhentikan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha yuhibbul a'mal adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya Allah mencintai satu amal perbuatan yang dikerjakan adwamuhu, dawam, berkesinambungan, kontinuitas, wa in qalla, walaupun itu kecil sedikit. Nah, ini yang perlu dipertahankan. Jadi Allah nggak melihat amal kita banyaknya, Allah tidak melihat amal kita itu besarnya dalam hadis ini. Tapi apa yang Allah lihat? Kesinambungannya. Seperti ini, seminggu sekali, Sabtu Minggu kita taklim rutin, seminggu sekali, istiqomah. Nah, itu yang dicintai Allah, perbuatan itu. Bukan lihat banyaknya perbuatan itu. Saya sholat tahajud, sekali tahajud saya mal 12 rakaat, tapi 3 bulan sekali. Saya sholat tahajud cuma 2 rakaat, ditutup witirnya cuma 1, tapi tiap malam, itu yang cakep. Makanya ketika saya pulang dari pesantren, pesan kiai apa? Le, nanti kalau udah di rumah jangan pernah lupa tinggalkan tahajud ya le, walau rakaat itu, pesan kiai. Jangan pernah tinggalkan tahajud tiap malam walaupun cuma 2 rakaat. Itu pesan kiai. Kita tutup witir 1 aja, tiap malam kita kerjakan. Itu yang cakep. Karena jelas di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Tuh janji Allah dalam Al-Quran. Artinya sholat tahajud itu nafilatan lak, sholat ibadah sunnah tambahan, kata Allah. Niscaya engkau akan mendapatkan maqam mahmuda, tempat yang terpuji di mata Allah. Ini janji Allah. Makanya lakukannya apa? Istiqomahnya tadi. Baca Quran walaupun cuma 1 ayat saya mah, tapi rutin setiap habis asyar saya dawamkan. Saya baca Quran cuma 1 surat aja, Waqiah, tapi setiap habis asar. Nah, itu rutinnya yang dilihat Allah, istiqomahnya yang dilihat Allah. Itulah amalan kita. Inilah tantangan kita di sekarang. Setelah kita puasa, menghadapi pendidikan kemarin, bisa nggak kita pertahankan amalan kita yang kemarin? Jangan sampai, saya bawa dalilnya ini, Al-Quran menjelaskan, jangan sampai kita termasuk orang yang disindir Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, kata Allah. Janganlah engkau seperti seorang gadis yang menenun kainnya sehingga tenunannya itu bagus menjadi kain, mimba'di kuwatin angkasa, lalu setelah jadi kita tenun itu dia rusak lagi. Kita jangan seperti itu, kata Allah.
Jangan seperti seorang gadis, seorang perempuan yang udah nenun benang jadi kain, lalu jadi kainnya bagus, ditenunnya itu dirusakin lagi. Nah, nggak bedanya kemarin kita begitu. Kita puasa, malamnya qiyamul lail, kitanya baca Quran, siangnya sedekah, mulut kita nggak berhenti zikir, ya. Sampai akhir Ramadan, begitu sawal, kita rusak amalan yang kemarin. Udah nggak pernah lagi baca Quran, bahkan perbuatan kita nggak kita tata lagi, nggak sesuai dengan yang kemarin. Itu sama juga kata Allah seperti seorang gadis yang udah nenun benang jadi kain, udah bagus dirusakin lagi. Jangan sampai ini kita disindir Allah dalam Al-Quran ini. Masya Allah. Inilah tantangan kita. Kita sudah diampunkan dosa, kita bersyukur dengan Ramadan kemarin itu. Itu proses pengguguran dosa yang sifatnya kata para ulama dalam hadis Rasul adalah fase tahunan. Itu pengguguran dosa. Karena di dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khamsu al-jum'ah ilal jum'ah, ar-ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna idza tunibat al-kabair. Kata Rasul, ada proses pengguguran dosa yang fasenya fase harian, yaitu sholat 5 waktu. Ketika kita sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ini hakikatnya pengguguran dosa-dosa kita yang sifatnya harian. As-shalawatul khamsu kata Rasul. Makanya ketika sholat kita ada sujudnya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tumaninahnya. Ini proses-proses itu tanpa kita sadari dosa-dosa kita runtuh dengan sholat itu. Makanya jangan main-main sama sholat. Kalau sholat sendiri, kalau bisa kita perbaiki sholat kita. Kalau berjamaah udah kita tertata dengan baik karena ada imamnya. Kalau sholat sendiri kita jaga sholat kita dengan baik itu, karena itu hakikatnya pengguguran dosa. Hadisnya tadi riwayat Imam Muslim itu. Makanya kalau kita sudah yakin dengan itu, bahwa sholat itu pengguguran dosa, penghapusan segala noda yang ada dalam diri kita, kerjakannya dengan baik. Syukur-syukur kita bukan lagi orang yang menganggap sholat itu kewajiban buat kita, tapi apa? Sholat itu kebutuhan. Udah meningkat lagi. Kalau sholat itu kebutuhan, kita tinggalkan saja sholat, rasanya aduh kayaknya nggak tenang banget saya, kenapa? Belum sholat asar saya. Saya mau ini, tapi ini saya jaga sholat dulu supaya enak, supaya tenang. Tuh, cakep. Jadi nggak berat kalau sholat kebutuhan. Salah sholat sebagai kebutuhan kita berarti kita, kalau kita lupa berarti kita merasa ada yang kurang. Apa ya ini? Ternyata saya belum sholat. Cakep kayak gitu. Karena kalau kita nggak tumbuhkan ini, waduh Bapak Ibu, berat menjalankan sholat itu, walaupun sholat itu cuma mungkin nggak ada 5 menit, sehari cuma 5 kali, yang awalnya 50 kali. Bersyukur kita. Dulu 50 kali, sekarang akhirnya karena keringanan kemahabesaran Allah cuma jadi 5 kali. Kata Imam Nawawi apa? Umat Nabi Muhammad walaupun menjalankan sholat sekarang cuma 5 waktu, dia dapat pahalanya seolah-olah sholat 50 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba bayangkan sama kita, kalau kita sholat diperintahkan Allah itu benar-benar 50 waktu, apa jadinya Pak? Habis sholat subuh gini nih, pulang ke rumah ntar baru mau rebahan, mungkin bapak-bapak udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, ibu-ibu baru korak-korak udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan kerjanya kita? Kalau sampai 50 waktu, Masya Allah. Makanya bersyukur kita dapat 5 waktu. Pahalanya sama kata Syekh Nawawi, 50 waktu kita dapat pahalanya di hadapan Allah.
Inilah kemahabesaran Allah kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kira-kira berat nggak 5 waktu juga? Kalau nggak seperti kita orang-orang yang kuat mentalnya, imannya bagus, yang nggak biasa sembahyang, wah berat 5 waktu juga. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Jujur ibu-ibu mah, coba hilang bu. Kalau nggak biasa sholat nih, susah, berat rasanya. Coba, belum lagi sholatnya khusyuknya dilihat, belum lagi ketepatan waktunya dilihat. Laksanakannya aja, kalau nggak biasa berat. Tapi buat kita bapak ibu nih yang menjaga sholatnya, yang merupakan proses pengguguran dosa, apa kata Rasul jaminannya? Kata Rasul, man hafadha ala shalawatil khamsi ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqita lahunna wa alima annahu min indillah wajabat alaihi jannah. Kata Rasulullah, siapa orang beriman yang menjaga sholat 5 waktunya dengan baik, ketika sholat dia ada rukunya, ada sujudnya, disertai dengan tumanina, dan dia juga tahu waktu-waktu masuk waktu sholat itu, wa alima annahu min indillah, dia yakin bahwa sholat itu langsung perintah Allah, wajabat alaihil jannah. Kata Rasul, orang tersebut wajib masuk surga, nggak boleh enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita calon-calon penghuni surganya Allah, yang jaga sholat kita dengan baik. Tuh, itu jaminannya buat kita, kata Rasul. Jaga sholat 5 waktu dengan baik. Ketika sholat kita ruku, kita sujud, ada tumaninahnya. Kita tahu masuk waktu sholatnya subuh jam berapa, isya jam berapa. Kita yakin sholat itu langsung dari Allah. Kita lakukan dengan baik. Nanti di akhirat wajib dia masuk surga, kata Rasul. Nggak boleh enggak. Masya Allah, ini jaminannya. Inilah beruntungnya kita umat Nabi Muhammad SAW. Proses pengguguran dosa itu harian. Makanya sholat itu pahalanya luar biasa itu, karena tiap saat tuh digugurkan dosa kita. Dosa-dosa kecil digugurkan sama sholat kita itu. Kemudian ada fase pengguguran dosa mingguan. Apa itu? Al-Jum'ah ilal Jum'ah. Makanya wajib sholat Jumat itu. Dari Jumat satu ke Jumat yang lain, ini gugur nih dosa kita hari Jumat. Makanya ada kaifiat melakukan sholat Jumat itu bagaimana? Ada. Karena ketika kita melangkah dari rumah, diawali mungkin tadi kita udah mandi sunnah dulu di rumah, disunahkan pakai pakaian yang putih-putih. Sampai masjidnya kita lakukan tahiyatul masjid. Ketika khutbah berkumandang, jangan pernah mulut kita mengucapkan kata-kata, ataupun kita main-main HP apalagi. Kalau udah khotib naik mimbar, diam kita. Kalau nggak pengen lagu, kalau nggak pengen sia-sia amalan kita. Kita saja ketika sholat Jumat nih Pak, ngedenger ada anak kecil atau orang lagi nggak khusyuk atau lagi main-main gitu, khutbah lagi berjalan. Karena kan rukun khutbah itu pengganti rakaat yang kedua ketika zuhur itu. Kita tegur gini, jangan ribut, dengerin. Itu kita yang ngomong, jangan ribut aja, nggak boleh tuh di dalam hadis itu. Yang boleh negor ketika ada khutbah berkumandang, ada yang ngobrol, dalam hadis yang boleh negor hanya khotib. Tuh. Kita nih yang negor, jangan dia dengerin, nggak boleh kita juga sebagai makmum. Tuh. Itulah kehebatan sholat Jumat. Makanya ada hadis mengatakan 3 kali kalau lakukan sholat Jumat tanpa ada ujur syar'i, dia terhitung kafir. Ada hadisnya.
Karena itu proses pengguguran dosa-dosa kita Jumat dan Jumat. Kemudian apalagi proses yang bulanan dan tahunan. Ramadan, ila Ramadan. Bulan Ramadan pantas dirindukan oleh Rasulullah dan sahabatnya termasuk kita umatnya. Karena di dalam bulan Ramadan itu proses pengguguran dosa kita, pengampunan segala kesalahan kita. Dengan syarat apa? Kafaratun lima bainahuna. Semuanya tadi itu proses pengguguran dosa. Apa sepanjang apa? Idza jtunibat al-kabair. Dalam ujung hadis ini, sepanjang kita enggak kerjakan dosa-dosa besar. Jadi sepanjang kita enggak kerjakan dosa besar dalam hidup kita ini, tiap hari ada proses pengampunan dosa harian, ada proses pengampunan dosa mingguan, ada yang proses bulanan sekaligus tahunan, yaitu Ramadan. Kafaratun lima bainahuna, gugur, runtuh, luluh lantak dosa kita sepanjang dosa besar kita enggak kerjakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sekarang habis seperti ini. Kita bersyukur Bapak Ibu kita orang-orang yang sudah digugurkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya pertahankan tantangannya ini kita. Ingin terus diterima amal kita, berarti berlangsungnya amal yang dilihat oleh Allah. Ingin dicintai, berarti istiqomahnya yang dilihat oleh Allah. Dan jangan kita disindir Allah seperti orang gadis tadi yang nenun benang akhirnya dia rusak lagi. Jangan sampai seperti itu. Ini hikmah syawal buat kita. Setelah kita Idul Fitri merayakan kemenangan setelah kita menahan nafsu selama 1 bulan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengampunan dosa oleh Allah merupakan suatu anugerah yang luar biasa bagi kita. Karena siapa sih di antara kita yang gak punya salah? Siapa sih di antara kita yang gak punya berdosa? Semua kita itu memang mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya dosa. Gak ada manusia ini yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang gak bersalah. Bahkan sebetulnya dengan adanya Ramadan itu kabar gembira buat para pendosa. Kata para ulama, adanya Ramadan itu sebenarnya kabar gembira buat para pendosa. Karena gugur tuh kesalahan-kesalahan kita dengan Ramadan itu. Ada orang tipe pembuat dosa tuh, kata para ulama ada 4. Kita kira-kira ini tipe yang keberapa? Ada orang yang ketika dia dosa, ketika dia salah, dia itu nunda-nunda taubatnya gitu loh, nggak mau taubat. Bahkan dia bilang ntar aja lah taubat mah kalau udah pensiun. Nah, ada yang begitu. Pensiun kan 58 tahun buat tentara. Sekarang baru 50 tahun. Ntar aja 8 tahun lagi taubat mah. Iya kalau umur kita sampai ke sono, kalau enggak ada yang begitu. Nunggu pensiun ntar saya mau taubat. Yang kedua, ada orang yang kalau mau taubat dia nunggu dapat teguran dulu dari Allah. Sebelum ditegur sama Allah, wah kelakuannya luar biasa, maksiatnya luar biasa. Begitu dapat musibah baru dia, ya Allah, saya sadar selama ini saya salah. Akhirnya baru taubat. Ada tipe yang begitu, dapat turun musibah baru taubat. Kata para ulama jangan ditiru nih. Tipe kedua. Ada tipe ketiga adalah orang yang kalau dia taubat tapi tidak mau, udah dinasihatin pun, bahkan dia merasa udah terlanjur basah saya mah. Ini tipe yang ketiga. Diperingatin, palang lah saya mah, dosa ya dosa lah. Ini yang terlanjur basah, ini yang bahaya. Misalnya saya selingkuh sama Sofia Lajuba, misalnya
Kalau ngasih contoh yang bagus, masa saya selingkuh sama omas. Dinasehatin, sudahlah, dosa ya dosa, udah terlanjur saya mah. Nah, ini bahaya nih. Kata ulama jangan ditiru. Ada tipe yang keempat. Siapa dia? Dialah yang sesuai dengan firman Allah. Di dalam surat Ali Imran 34 atau An-Nisa 34, saya lupa itu. Di situ Allah berfirman, "Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum fastaghfaru lidzunubihim." Nah, itulah tipe orang beriman dan bertakwa, kata Allah. Apabila dia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan jelek, perbuatan dusta, perbuatan aniaya, au dzalamu anfusahum, atau dia menzolimi dirinya, fastaghfaru lidzunubihim, maka dia segera taubat minta ampun kepada Allah. Nah, inilah tipe yang kita tiru nih. Mudah-mudahan kita semua tipe yang keempat ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita bersalah, berdosa, segera kata Allah minta ampun, minta maaf. Jangan kita diingatkan nggak mau taubat, tunda-tunda. Jadi orang beriman itu bukan berarti orang nggak pernah salah. Orang beriman itu bukan berarti nggak pernah melakukan kejelekan. Tapi orang beriman itu ketika dia bersalah, dia buru-buru taubat kembali ke jalan Allah. Inilah yang dicintai Allah. Jadi ibu-ibu, ada ibu-ibu di sini ya? Oh ada. Ibu-ibu jangan sekali-kali nganggap remeh dosa. Ini kata Imam Al-Ghazali, jangan sekali-kali nganggap remeh dosa. Kenapa? Karena dosa itu nggak ada yang kecil, nggak ada. La sogoir ma'al istimror wala kabair ma'al istighfar. Jadi kata Imam Al-Ghazali, pesan sama kita nih umat Nabi Muhammad, orang beriman, tidak ada dosa kecil kalau setiap hari, setiap waktu dikerjain terus, ya gede juga. Tuh maksudnya begitu. Wala kabair ma'al istighfar, dan juga nggak ada dosa gede sampai gede gunung, nggak ada, kata Imam Al-Ghazali. Kalau saban waktu digempur sama istighfar. Makanya penting itu tadi, habis sholat kita istighfar. Jadi anggap kecil itu istighfar tadi. Istighfar kita habis sholat itu, ini wasiat langsung Rasul kepada keponakannya Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul, wahai Ali, kamu setiap habis sholat coba istighfar 3 kali. Tuh. Cuma kita kan pelaksanaannya boleh jahar, boleh siri, nggak apa-apa. Yang penting kita duduk dulu baca istighfar. Ali bertanya, ya Rasulullah, apa faedah istighfar itu yang 3 kali tadi? Pertama, sholat istighfar yang kamu baca setelah habis sholat itu berfungsi menutupi ketidakhusyuan kamu tadi lagi sholat. Ternyata fungsinya itu. Jadi ketika lagi sholat, ibu-ibu misalkan tuh pikirannya di mana, sholatnya di mana. Kadang-kadang kita begitu kan. Sholatnya mah di Masjid Raya Cibubur Country. Kadang-kadang tuh pikiran kita mungkin adanya di plaza mana, ada di Giant barangkali, ada di mall gitu kan. Kadang-kadang pikiran kita begitu. Itu bisa tertutup sama istighfar. Astagfirullahaladzim, habis sholat tadi. Yang kedua fungsinya, kata Rasul, istighfar kamu itu berfungsi menggugurkan salah dan dosa. Yang ketiga, rahmat Allah gak akan pernah berhenti dicurahkan buat kamu. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Makanya pesan kiai apa? Habis sholat jangan Allahumma lantas jalan, minimal sampai amta salam, kan begitu. Sahabat dulu pernah ditegur sama Rasul. Kita tahu kan sahabat Rasul yang rajin ibadahnya namanya Sa'labah. Itu Bapak Ibu, kita sampai jam 6 lewat 5 ya. Ya masih ada waktu 15 menit lagi.
Itu Sa'labah itu sholatnya rajin, bahkan selalu duluan datang duluan. Rasulullah senang lihat sahabat Sa'labah begitu. Suatu ketika Sa'labah ketahuan sama Rasul, ternyata habis sholat dia langsung jalan. Yang lainnya duduk dulu bentar, zikir dulu kan gitu, baru pulang. Sa'labah tidak. Habis sholat langsung jalan, sholat langsung pulang. Ditegur, tanya sama Rasul, ya Sa'labah sahabatku, kenapa kamu setiap habis sholat itu langsung kembali, gak seperti yang lain? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, saya kalau ikut seperti yang lain, habis sholat duduk dulu, zikir dulu, doa dulu berlama-lama. Di rumah istri saya gak kebagian sholat, apalagi sholat maghrib waktunya mepet. Nah, kenapa? Karena kain sarung saya ini gantian sama istri saya. Masya Allah, saking miskinnya tuh Sa'labah. Akhirnya besok-besoknya ketemu Rasul lagi, minta doa, ya Rasul, doain saya supaya jadi orang kaya. Kamu mau jadi kaya? Mau. Insya Allah saya akan tambah rajin dah sholat saya. Nah, begitu katanya. Ya seorang kalau belum kaya kan begitu. Minta Rasul doain, baik saya doain. Kata Rasul, ini bahasa kitanya gitu. Mudah-mudahan kamu rezekinya melimpah lah. Saya kasih modal nih, kambing satu perempuan. Dikasih kambing sama Rasul. Dikasih kambing, kambingnya bagus, ternyata subur tuh kambing. Begitu dipelihara sama Sa'labah, berapa bulan kemudian langsung berkembang, beranak pinak. Akhirnya begitu lama-lama, bukannya ratusan tuh kambingnya, ribuan ternyata. Cuma celakanya Sa'labah yang tadinya sholat rajin ke masjid, lama-lama kendor, bahkan sering masbuk. Ngedengar cerita kambingnya udah banyak, apa kata Rasulullah? Musibah Sa'labah ini. Tadinya sebelum punya harta rajin banget, sekarang begitu hartanya banyak sampai lupa sama ibadah, sholat pun sampai ketinggalan, bahkan sampai nggak sholat kadang-kadang, nggak sholat di masjid maksudnya. Akhirnya begitu mendengar kata sahabat-sahabat ke Rasul, hartanya udah banyak, kambingnya berlimpah, dia sibuk ngurusin kambing itu hartanya. Kata Rasul, ambil zakatnya. Bukannya minta, ambil, karena zakat itu kan hus, kata Allah. Khudh min amwalihim, ambil harta mereka sebagian itu, wa tutahhiruhum wa tuzakihim, untuk pembersih dan penyuci harta. Jadi perintah zakat itu Pak bukannya minta, bukan, tapi ambil. Makanya wajib zakat itu. Makanya wajar ada tim pemungutan zakat ketika zaman Rasul. Bahkan dalam zaman Abu Bakar ada orang yang diperangi sama Abu Bakar karena nggak mau bayar zakat. Ini lagi cerita Sa'labah nih. Minta, ambil kata Rasul zakatnya. Diambil, marah dia. Sa'labah, apa-apaan? Gua yang ngurus kambing ini dari satu jadi begini. Gua kadang-kadang nggak tidur ngurusin ini katanya. Tahu-tahu lu mau ngambil, nggak bisa. Balik. Sampai lemah lembut minta, nggak bisa. Yang kedua suruh lagi sama Rasul, ambil lagi, nggak bisa. Yang ketiga disuruh lagi, nggak bisa juga. Ya Rasul, saya udah 3 kali ke Sa'labah, nggak bisa. Baik, udah nggak usah ditagih, kata Rasul, biarin. Nah, begitu Sa'labah dibiarkan Rasul sampai Rasul meninggal dunia. Di dalam riwayat Sa'labah sampai nggak mau bayar zakatnya itu, hartanya itu. Akhirnya gantilah khalifahnya Abu Bakar, ya. Sampai Abu Bakar tiba-tiba turunlah ayat yang artinya begini, lagi miskin hamba Allah, pas udah kaya hamba harta. Ada ayat yang mengatakan begitu di Quran tuh. Akhirnya sahabat semua bingung, ini nyindir siapa nih? Dikasih tahu lah, hanya nyindir Sa'labah nih gitu kan. Dikasih tahu lah ke Sa'labah, ini ayat artinya nyindir kamu nih. Maksudnya gimana? Lagi miskin hamba Allah, udah kaya hamba harta. Astagfirullah, sadarlah Sa'labah. Udah kalau gitu, saya dapat teguran dari Allah begini, saya langsung mau bayar zakat.
Mohon maaf tadi sahabat Rasulnya masih hidup dalam riwayat itu. Sahabat-sahabat langsung ke Rasulullah. Ya Rasul, saya sadar selama ini saya belum bayar zakat dari harta saya yang udah banyak ini. Gak usah sahabat, karena saya udah 3 kali minta, kamu gak bayar juga. Udah. Akhirnya dalam riwayat Rasul sampai meninggal dunia, sahabat belum bayar-bayar. Akhirnya apa? Goncang hartanya, ganti Abu Bakar. Pas Abu Bakar sahabat, mudah-mudahan Abu Bakar terima zakat saya nih, bayar. Enggak juga, kata Abu Bakar, sahabat Rasul aja nggak terima, apalagi saya. Nah, akhirnya balik lagi, ganti Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, saya selama ini belum bayar zakat, ini zakat saya. Ya sahabat, Rasul nggak terima, Abu Bakar nggak terima, apalagi saya, kata Umar bin Khattab. Akhirnya semakin goncang tuh, hartanya meruluk, hilang. Dalam riwayat sampai meninggalnya Salabah, beliau dalam kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Ini pelajaran buat kita. Itu ternyata tidak bisa main-main. Makanya kembali yang ketiga sekarang, istighfar yang ketiga akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita baca istighfar. Makanya penguburan dosa itu. Oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali, sering-seringlah kita itu kumandangkan kalimat istighfar dari mulut kita. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, dosanya diampunkan yang dulu maupun yang akan datang, istighfarnya nggak luput 75 sampai 100 riwayat beliau istighfar. Ibu-ibu, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga aja istighfarnya sehari nggak luput 75 sampai 100. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz, kan istighfar 100 kan berat. Dicicil boleh Bu. Dicicil boleh Bu, itu pengguguran dosa. Misalnya ibu-ibu sambil cuci-cuci piring gitu ya, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Piring satu tempat beres, istighfar dapat 20 lah. Kemudian habis nyuci piring, ibu-ibu mungkin goreng-goreng bawang, istighfar juga tuh sambil goreng-goreng, astagfirullah, 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 20, udah 40. Sambil cuci-cuci pakaian, meres-meres pakaian barangkali gitu, jemur-jemur sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pakaiannya selesai dijemur, dapat 60. Malam-malam anaknya susah tidur Bu, usap-usap tuh, astagfirullah, 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 20. Dapat tuh jadi 80. Anaknya tidur, bapaknya bangun, istighfarin juga bapaknya Bu. Astagfirullah, 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 20. Udah 100 tuh. Boleh begitu, dicicil bisa. Nah, jadi tidak ada, kata Imam Al-Ghazali, dosa kecil kalau setiap detik dikerjain. Misalnya kalau ke warung ibu-ibu nggak sengaja habis ngiloin bawang, dia kantongin tuh 3 butir bawang, kecil ini mah gitu kan. Besok begitu lagi, yang segulung juga itu kan. Betul berkata Imam Al-Ghazali, nggak ada dosa kecil, kata Imam Al-Ghazali, kalau setiap detik dikerjain terus. Makanya jangan pernah sekali-kali menganggap remeh dosa. Itu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk tipe yang keempat, orang yang ketika dosa bersalah kita segera taubat, minta ampun. Syarat taubat yang diterima kan jelas. Satu, ketika kita taubat, kita ungkapkan penyesalan kita. Tuh, ini syaratnya nyesel. Ya Allah, saya udah berbuat begitu, maafin ya Allah. Yang kedua, enggak ngulangin lagi. Enggak ngulangin lagi. Syarat taubat diterima nih. Yang ketiga, beralih dari yang jelek ke yang baik. Ini 3 syarat taubat diterima. Nyesel, enggak ngulangin, beralih ke perbuatan baik. Jangan taubat sambal.
Begitu karang pedes, tobat, saya nggak mau makan lagi nih sambal. 2 hari lagi makan nggak ada sambalnya, nyari lagi. Kayaknya nggak sedap kalau nggak ada sambal. Nah gitu. Maksudnya tobat sambal tuh begitu. Artinya tobatnya kumat. Tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan dianggap remeh. Dan juga kalau kita sudah berdosa, kalau kita sudah bersalah, jangan kita pesimis sama rahmat Allah. Jangan kita merasa aduh dosa banyak banget, kayaknya nggak diampunin gue mah. Jangan sekali-kali begitu. Dulu pernah nggak dengar ada cerita hikayat pembunuh yang sudah membunuh nyawa 99 nyawa sampai 100 nyawa aja masuk surga? Dulu pernah ada kisah kacur saja masuk surga. Karena ada hadis qudsi yang mengatakan begini. Lau amiltum khotoya malaatis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Hadis qudsi itu. Andaikan dosamu sudah memenuhi langit dan bumi, langit dan bumi ini penuh sama dosa-dosa kamu. Thumma nadimtum, kemudian kamu nyesal sejadi-jadinya atas dosamu itu dan gak ulang-ulang lagi. Fataballahu alaikum, maka Allah terima taubatmu semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan punya pesimis. Jangan merasa ya Allah dosa udah gede banget gak diampunin kali. Dulu pembunuh 99 nyawanya masuk ke dalam surga akhirnya. Cuma ada kisahnya. Pelacur masuk surga ada kisahnya. Karena makanya turunlah ini hadis qudsi ini. Masih bisa ya kita ceritain dikit lagi. Sampai 5 menit kata pengatur acara tadi lewatnya. Karena ada sharing dan 2 pertanyaan. Pembunuh begitu lewat Masjid Raya Cibubur Country, udah ngebunuh 99 nyawa, lewat depan masjid itu ada khotib ngomong begini, lau amiltum khotoya mala'ati sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Andaikan dosamu telah memenuhi langit dan bumi, kemudian kamu nyesal, kamu ulangi lagi, lalu kau tobat, maka tobatmu diterima. Tuh kata hadis qudsi. Ngedengar ini pembunuh ini tiba-tiba dingin badannya, lemes lututnya. Dia langsung terpuruk, ya Allah, saya rasa itu banyak sekali dosa-dosa saya. Dalam hadis qudsi tadi aku dengar, kalau aku tobat engkau akan terima ya Allah. Aku tobat ya Allah. Akhirnya dibimbing dia sama Allah. Datanglah ke orang kiai. Datang ke rumah kiai, ya Pak Kiai, saya udah banyak dosa saya. Dengan dosa yang banyak ini saya ingin tobat. Kira-kira tobat saya diterima apa enggak sama Allah Pak Kiai? Kebetulan yang dia datang kiainya rada keras. Kata Kiai, dosanya berapa? Dosanya emang apa? Ngebunuh Pak Kiai. Ngebunuh apa orang? Ya Allah, kata Pak Kiai. Berapa orang yang kamu bunuh? 99 nyawa Pak Kiai. Keterlaluan kamu ini katanya. Tahu nggak, ngebunuh 1 nyawa aja dosanya nggak ketulungan, dosa besar itu, termasuk sabu mubikotin, 7 dosa besar di antaranya bunuh orang. Ini kamu 99 nggak mungkin diterima, kamu tobat, udah kegedean katanya dosa kamu. Masya Allah, tuh kata kiai yang keras tadi. Bangkit lagi premannya. Ini kiai nyinggung saya, kata dia. Tanggung 99, gua lempengin lah jadi 100. Dibunuh juga tuh kiai. Dibunuh juga kiai jadi 100 nyawa. Begitu dia berangkat lagi pergi melalang buana, karena dengar lagi hadis tadi itu. Hadis itu karena dia dapat hidayah. Dapat lagi, lemes lagi. Akhirnya datang lagi kiai. Yang dia datangin, alhamdulillah kiainya lemes ini mah. Pak Kiai, dosa saya banyak, saya mau tobat. Dosa saya membunuh orang udah 100. Singkat cerita kata kiai, jangankan dosa membunuh 100 orang, lebih dari itu kalau kamu tobatnya benar diterima, kata kiai itu. Alhamdulillah, senang gua nih, kata dia ngeliat kiai begini. Kalau gitu Pak Kiai, nggak nunggu besok, detik ini juga saya tobat, kata dia. Baik, kalau gitu saya bimbing kamu tobat ya, dibimbing istighfar sama Kiai itu. Cuma syaratnya nih sekarang saya pesan sama kamu harus hijrah dari kampung kamu ke tempat lain lah supaya tambah berkah. Oh baik Pak Kiai.
Akhirnya dia pulang ke rumah, bawa ala kadar pakaiannya, dan dia tinggalkan kampung itu, dia berangkatlah ke tempat lain. Begitu sampai di pertengahan jalan, Allah berkehendak lain, pembunuh ini meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, yang bingung eker-ekeran dua malaikat, malaikat rahmat sama malaikat maut. Kata malaikat maut, dia jatahnya neraka karena udah 100 nyawa dia bunuh. Kata malaikat rahmat, nggak bisa kan, udah tobat. Iya tapi kan membunuh 100 nyawa lagi, kan udah tobat, nggak bisa. Akhirnya eker-ekeran. Allah utuslah malaikat Jibril, malaikat yang bersengketa itu damaikan. Akhirnya kata Jibril, baik kalau gitu kita ukur saja dia lebih dekat sama kampung yang dia mau tinggalkan, apa udah dekat sama kampung yang ia tuju, kata Jibril. Kalau dia ternyata masih dekat sama kampung yang ia tinggalkan, dia neraka. Kalau dia udah dekat sama kampung yang ia tuju, berarti dia surga. Begitu diukur, ternyata dia udah lebih dekat kepada kampung yang dia mau tuju. Kata malaikat Jibril, surga jatah dia. Alhamdulillah. Ini orang yang membunuh 100 nyawa, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu nih orang-orang soleh dan soleha, yang insya Allah orang baik. Mudah-mudahan kita mendapat pengampunan dosa dari Allah dan kesalahan kita. Mudah-mudahan surga menanti kita semua nanti di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita akhiri dengan doa, barangkali ada yang sharing, masih ada waktu kita masih. Ya, silakan. Ya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ya Pak. Tadi disampaikan untuk sholat Jumat itu seolah-olah kita mendapat balas atau beribadah semalaman itu Ustaz ya. Ya, sepenuh malam. Ya. Nah, misalnya ada seseorang itu yang kebetulan dia punya musola di rumah karena keluarga besar gitu, sehingga dia sholat jamaahnya di rumah Ustaz dengan seluruh keluarga di sholat ya. Mendapat kriteria pahala yang seperti beribadah semalam suntuk dulu Ustaz. Ya. Itu pertanyaannya Pak ya. Baik, saya langsung jawab. Untuk ibadah sholat, apalagi sholat wajib, utamanya kita laki-laki apalagi di masjid. Ya Pak, di masjid. Kalau di rumah walaupun jamaah, tapi lebih utamanya di masjid. Jamaahnya bagus tetap. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, bahkan jamaah itu mendapatkan 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Ini jamaahnya di rumah. Untuk jamaahnya sholat, untuk sholatnya yang wajib